Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Joshua Tio Paskalito. Saya Lutfi Hanifani. Saya Muhammad Davi Hilbram. Saya Ali Davina Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami mengenai medical product. Halo, nama saya Lutfi Hanifani. Di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Pak Ahmad ini merupakan penderita penyakit syaraf terjepit di bagian tulang belakang. Pada suatu hari, Pak Ahmad datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis di jam 3. Setelah Pak Ahmad datang, Pak Ahmad harus menunggu selama 8 jam 30 menit. Disebabkan dokter spesialis memiliki banyak jadwal lain dan pelayanan dari rumah sakit kurang terorganisir. Nama saya Joshua Tio Paskalito. Saya akan menjelaskan tentang aktor. Jadi di aktornya ini ada pasien, yaitu orang yang sedang berobat, kemudian resepsionis yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan pasien baru, untuk membuat catatan medisnya, kemudian tenaga medisnya seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya, kemudian sistem komputerisasi yang mengelola data pasien, jadwal, dan antrian untuk memastikan pasien ini yang efisien. Kemudian manajemen rumah sakit yang ini bertanggung jawab untuk pengaturan dan pengelolaan proses antrian pasien serta alokasi sumber daya yang tepat. Kemudian rumusan masalahnya yaitu ada tiga poin utama. Yang pertama yaitu kekurangan tenaga ahli. Nah, ini menyebabkan pasien ini harus menunggu satu dokter yang lamanya minta ampun gitu. Kemudian kurangnya komunikasi dari manajemen rumah sakit yang ini menyebabkan pasien ini nggak tahu informasi mereka ini kapan akan bertemu dengan dokter secara tepat. Kemudian yang ketiga yaitu keselamatan pasien terancam karena pasien menunggu terlalu lama sampai 8 jam. Ini membuat keselamatan dan kenyamanan pasien ini menjadi terancam di rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Ali Davina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa masalah ini penting. Karena antrian yang menumpuk dan kurangnya komunikasi menjadi salah satu masalah utama, maka terdapat beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu keterlambatan diagnosis pada pasien, dan yang kedua reputasi rumah sakit menjadi turun. Lalu ada kenapa masalah ini belum terselesaikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya seperti kekurangan tenaga ahli seperti dokter. Lalu yang kedua ketidakmampuan mengidentifikasi akar masalah seperti antrian yang menumpuk yang tidak bisa terselesaikan. Lalu yang ketiga kurangnya kesadaran dan keterlibatan. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Davi Hilbram. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana problem solving dari sistem antrian puskesmas ini. Jadi di sini kami itu menawarkan sebuah aplikasi yang bernama MyHealth, di mana pasien itu dapat melakukan registrasi online terlebih dahulu melalui aplikasi tersebut guna untuk mencegah antrian yang menumpuk. Jadi saat pasien itu melakukan registrasi, pasien itu akan langsung mendapatkan nomor antriannya, lalu nomor antrian yang sedang berjalan, dan dokter yang akan menangani pasien tersebut. Saat melakukan registrasi, pasien akan langsung mendapatkan nomor antrian yang sedang berjalan, nama dokter, dan juga nama perawat yang akan menangani pasien tersebut. Lalu pihak puskesmas juga akan mengatur waktu estimasi menunggu yang tidak boleh lebih dari 4 jam. Di sini juga pada aplikasi ini kita juga menyediakan fitur yang bernama gawat darurat, yang dimana pasien dengan penyakit kronis dan harus ditangani secara cepat itu akan mendapatkan prioritas utama. Lalu bisa dilihat di sini seperti contoh aplikasi kita ya. Ya, di sini kita bisa melihat ya contoh dari aplikasi yang kita buat. Di sini pasiennya bernama Pak Ahmad Dhani ya. Nomor antrian yang dia dapatkan yaitu nomor 27. Sedangkan sekarang itu nomor antrian 20 yang bernama Ibu Anis Pramono. Lalu Pak Ahmad Dhani juga akan ditangani oleh dokter yang bernama Dr. Ganjar Subianto. Lalu dalam waktu estimasinya Pak Ahmad Dhani akan ditangani oleh dokternya yaitu pada 2 jam 14 menit. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.